Halo guys, kembali lagi di channel MD-ku. Kali ini MD-ku akan melanjutkan bahasan alur cerita film Reacher yang dirilis pada tahun 2022. Nah, sebelumnya Molly Beth terbunuh di stasiun kereta dan beginilah kelanjutan ceritanya. Tidak lupa saya menghimbau kepada kalian sebelum melanjutkan pembahasan film ini, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun berkembang lalu berbuah lebat. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Reacher tahun 2022 season 1 episode 5. Monggo. Film dimulai dengan Jack, Finley, dan Roscoe meninggalkan stasiun kereta dengan tangan kosong. Sangat disesalkan, tetapi mereka harus membiarkan Molly Beth tewas kehabisan darah. Dalam perjalanan kembali, Jack mampir ke tempat pemilik anjing yang melihat anjing malang itu berbaring miring di halaman. Sepanjang episode ini kita telah melihat Jack membantu anjing ini. Pemiliknya jelas tidak menjaga dan merawat anjing itu, dan akhirnya Jack kehilangan kesabarannya. Setelah meninju hidung pria itu, dia merantainya dan membawa anjing itu bersama mereka, setidaknya sampai di tempat penampungan hewan. Dengan kematian Joe dan Molly Beth, Jack merasa sangat terpukul dan merasa seperti memikul beban dunia di pundaknya. Dia pun mampir ke peternakan. Di peternakan, Jack bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak pakan ternak. Dia juga memperhatikan rumput aneh yang sama persis seperti yang ditemukan di sepatu milik Humble. Dan hal itu mungkin saja sangat berhubungan dengan Humble. Setelahnya Jack pun pergi menghampiri Roscoe. Di sana mobil Roscoe dicoret-coret dengan tulisan "Pelaju". Dan untuk mendapatkan beberapa jawaban, Jack pun muncul di depan meja KJ saat dia berada di restoran. Setelah dengan beberapa obrolan yang panas, Jack pun muak dan KJ menerima beberapa tinjuan ke wajah untuk masalah ini. Namun Kleiner muncul tepat saat Finley dan Roscoe datang dengan senjata di tangannya. Sementara pemilik restoran ini, Earl, menuduh Jack memulai perkelahian ini. Namun sayangnya setelah kejadian itu, Roscoe mendapatkan telepon dari Tyle. Dalam obrolan telepon, Tyle memecat Roscoe karena mencampur adukan file dan berbohong. Di sini Kleiner tidak akan berani menuntut Jack, karena jika Kleiner melakukan itu, Jack akan mendapatkan hak untuk melakukan pemeriksaan dari Kleiner yang memang sangat bersalah. Dan itu akan sangat berdampak pada bisnisnya Kleiner. Setelahnya Jack menyimpulkan bahwa petunjuk besar di sini bisa jadi dengan kotak senjata yang diberikan Gray kepada Roscoe setahun lalu. Mereka pun memeriksa kotak itu, dan dapat dilihat mereka pun menemukan sebuah kunci yang tersembunyi dalam kotak. Dan dengan sedikit kecerdasan dari Jack, hal itu membawanya mereka ke tukang cukur Mosley. Lagi pula pria yang mengalami kebutakan tidak akan memerlukan janji dengan tukang cukur mingguan. Dan benar saja, ternyata Gray menyimpan seluruh kotak file untuk Roscoe yang disimpan di tempat Mosley. Mosley dibayar untuk menyembunyikan semua ini dan hanya akan diberikan kepada Roscoe jika dia datang mencari. Berkas file-file itu berisi tentang sejumlah sapi ternak milik Kleiner yang berjumlah 116 dan dibeli secara serentak. Itu pun mengarah kepada perkiraan Jack tentang pakan ternak selama ini. Roscoe menjelaskan ketika jumlah ternak di daerah itu jika mencapai 120, maka dari itu pemilik peternakan akan diperiksa oleh otoritas negara. Dan dengan jumlah ternak milik Kleiner yang aneh, itu memungkinkan semua pakan ternak dibawa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan dari pemerintah. Di sini Jack, Roscoe, dan Finley berargumen bahwa semua sumbangan keuangan dari Kleiner
kota ini dapat diartikan menjadi pengaruh untuk digunakan melawan penduduk kota, alias suap menyuap. Lantas kenapa Kleiner memilih kota Markgrave? Tanya Roscoe. Ya, sepertinya Markgrave adalah tempat yang bagus untuk didistribusi, karena Markgrave terkait dengan setidaknya 6 negara bagian yang berbeda. Pada dasarnya Kleiner mendistribusikan pakan ke Markgrave untuk kemudahan akses masuk ke negara-negara bagian dan untuk menghindari operasi dari polisi. Di sini Roscoe menyadari bahwa Gray bukanlah bunuh diri, melainkan dia jelas dibunuh. Saat mereka bertiga di luar, Jack memanfaatkan amarah Roscoe untuk balas dendam dengan Kleiner. Karena orang jahat harus dapat ganjaran dan bukan permintaan maaf. Setelah Nigel menelpon dan memastikan bahwa dia memiliki informasi penting, dan sekali lagi berbicara dalam sebuah kode agar mereka dapat bertemu sehingga Nigel bisa memberikan informasi pada Jack. Mereka pun akhirnya bertemu dan Nigel menginfokan ternyata JW pada catatan Joe adalah penyelidik EPA bernama Jimmy Dubreuil. Namun dia ditembak mati di rumahnya dan FBI menetapkan kasus itu merupakan sebuah perampokan gagal. Tetapi mengingat senjata milik pembunuh itu memiliki peredam suara dan tidak ada yang diambil dari rumahnya, ini tampaknya agak tidak masuk akal. Bahkan tubuh Will juga dipukuli seperti Pinata yang cocok dengan apa yang terjadi pada Joe. Dan kini semua pun mulai terhubung sekarang. Tidak hanya itu, Nigel juga menjelaskan bahwa seorang polisi Memphis bernama Auction juga mengetahui ketidaksesuaian dengan kasus Will. Bahkan dia sedang menyelidiki kasusnya, khususnya melalui laporan yang mencatat kecurigaannya. Di sini Jack menyinggung soal pakan ternak kepada Nigel. Nigel pun menunjukkan kecurigaan yang sama tentang banyaknya pakan ternak. Kembali dengan Roscoe di kamar mayat, ia menanyakan dan mencari file tentang kematian Gray. Jasper pun memperlihatkan gambar kepala dari Gray dan khususnya luka robek di bagian kepala. Di sini laporan resminya adalah bahwa Gray kepalanya terbentur sesuatu. Tetapi sebaliknya dugaan Roscoe bahwa Gray juga bisa dipukul dengan benda tumpul. Jasper lalu memperbesar luka tersebut dan gambar menunjukkan bahwa luka terlihat seperti berlian. Ya, sebuah berlian. Jika Anda melihat episode sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ujung tongkat milik Tyle adalah berlian. Dan mungkin saja itu dapat digunakan untuk membunuh Gray. Setelahnya Roscoe mendatangi Tyle dan langsung memukul wajahnya berkali-kali. Finlay sangat marah dan memaksanya keluar dari gedung. Masalahnya Roscoe pasti akan menjadi wanita buronan jika dia tinggal di kota Markgrave setelah melakukan pemukulan terhadap Tyle. Jadi Roscoe harus bersembunyi untuk saat ini dan tentu saja kini Roscoe mengambil alih untuk menjaga Charlie dan anak-anaknya. Sementara itu Nigel dan Jack bertemu dengan beberapa petugas polisi yang bernama Auction. Kemudian mereka pergi bersama ke salah satu bar. Di sini mereka mendapatkan informasi tentang nama The Viking, yaitu sebuah julukan kelompok pembunuh. Di mobil polisi, Nigel dan Jack berkomunikasi dengan Finlay yang memutuskan untuk melakukan pencarian ilegal. Dan setelah telepon itu berakhir, tiba-tiba rekan dari petugas Auction menodongkan senjatanya ke kepala petugas Auction dan menembaknya mati. Ia juga ingin membunuh Jack dan Nigel, tapi sebelum hal itu terjadi, Nigel dan Jack menendang penyekat logam dalam mobil di antara mereka ke punggung petugas hingga memaksanya untuk keluar jalan dan masuk ke dalam danau. Saat air mulai merembes masuk, petugas tersebut menegaskan bahwa dia telah diancam agar tunduk oleh orang-orang dengan aksen, tetapi di luar itu dia tidak memiliki banyak hal untuk dikatakan. Sementara itu Nigel dan Jack membebaskan diri. Di sini Nigel memutuskan untuk kembali ke Memphis untuk menyelidiki soal The Viking lebih detail dan mencari tahu apa yang mereka ketahui. Berbeda dengan Finlay yang menerobos masuk dalam ruang kerja Kleiner. Di sini ia mencari berkas-berkas yang mungkin bisa dijadikan bukti. Namun saat dia membuka pintu kantor Kleiner,
Finlay terkejut karena melihat Kleiner terbunuh dengan leher tergorok. Dan bisa dikatakan bahwa Kleiner bukanlah orang di balik kasus ini semua. Dan film pun berlanjut.